para pastor, diakon, Bapak Ibu, orang muda, anak-anak, remaja, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti perayaan ini dari Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, maupun yang mengikuti lewat live streaming yang disiarkan oleh Komsos Kuskupan Manado. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari Minggu ini, hari Minggu kedua di dalam bulan September, kita bersama umat Katolik di Indonesia ini merayakan bulan September sebagai bulan Kitab Suci, dan pada hari Minggu kedua ini kita diajak untuk memahami tema dari bulan Kitab Suci ini di dalam kehidupan sehari-hari, diterangi oleh bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Kita tahu tema dari hari Minggu Kitab Suci sejak minggu pertama dan bulan September ini adalah mewartakan kabar baik di tengah-tengah krisis iman dan krisis identitas. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya untuk Kuskupan Manado pada hari Minggu ini, kita bersyukur untuk peristiwa besar yang terjadi di dalam sejarah Kuskupan kita. Bukan hanya Kuskupan kita, malah lebih daripada itu, yaitu sejarah kehadiran umat Katolik di Pulau Sulawesi ini dan sekitarnya, pulau-pulau di sekitarnya. Tanggal 7 September yang lalu, hari Senin, di Gereja Hati Kudus Yesus Karombasan, dipersembahkan perayaan syukur dalam keterbatasan, tentu dengan mengenang peristiwa 7 September 100 tahun yang lalu, yaitu 1920, ketika pelayanan di Pulau Sulawesi ini diserahkan dari Serikat Yesuit kepada MSC. Dengan demikian lalu ditandai kehadiran para misionaris Hati Kudus Yesus di Pulau Sulawesi ini dalam pelayanan mengambil alih estafet pelayanan penggembalaan yang sudah dimulai oleh para Yesuit 52 tahun. Selama 52 tahun kita tahu 1868 esok tanggal 14 September mulai dikema oleh Pastor Jan de Vries Yesuit. 52 tahun sudah berkarya di sini dan kemudian dilanjutkan oleh para misionaris Hati Kudus Yesus, para MSC. Kita syukuri peristiwa ini karena dengan demikian maka kehadiran gereja di Pulau Sulawesi ini tetap dilanjutkan lewat pelayanan dari para gembala dalam kerjasama tentu dengan umat yang sudah ada pada waktu itu. Dicatat bahwa waktu ada serah terima ada 3 hal yang disebutkan. Diserahkan 11.111 jiwa umat Katolik di seluruh Pulau Sulawesi ini dan sekitarnya. 11111 jiwa. Dan kemudian diserahkan juga sekolah guru di Woloan, Quake School, yang menghasilkan guru-guru bukan hanya untuk Pulau Sulawesi ini, tapi juga waktu itu bisa dikirim ke Sumatera, ke Kalimantan, dan ke Flores, bahkan juga ke Maluku. Dan berikut yaitu adanya suster-suster YMY yang sudah ada 22 tahun sebelumnya, sejak 1898 di Kuskupan ini, diundang oleh Serikat Yesuit, datang di tempat ini, dan kemudian dilanjutkan oleh para MSC. Saudara-saudari yang terkasih,
Pelayanan itu dalam sejarah dicatat berpusat di Tomohon, belum Manado, di Tomohon, dengan pusat pelayanan dan pendidikan tentu di Woloan, lalu mulai berpindah juga ke Tomohon, dan kemudian dicatat juga bahwa sejak kehadiran MSC, lalu atas tentu mandat dari Paus Benediktus ke-15, dengan ada satu surat apostolik yang terkenal berjudul Maximum Illud, yang mengungkapkan ini tugas nan suci untuk apa? Untuk mewartakan kabar gembira, tapi salah satu cara untuk mewartakan dan melanjutkan karya pelayanan untuk membawa kabar gembira ini ada tugas istimewa, yaitu membangkitkan, memajukan panggilan lokal. Dan itu dicatat juga bahwa 4 tahun kemudian, 1924, para suster YMY mulai menerima panggilan orang-orang dari Minahasa. Ada 6 orang. 4 tahun kemudian, 1928, ada 12 suster YMY mulai berkaul pertama. Dan pada tahun yang sama, seminari menengah untuk calon-calon imam didirikan di Woloan. 1928. Pada tahun 1924 juga, frater-frater CMM yang ada di Ignatius diundang untuk datang ke tempat ini. Begitu ya, mulai ya, karya pelayanan dilaksanakan bersama-sama, termasuk juga mulai memberdayakan pusat-pusat pemberdayaan untuk awam. Antara lain dicatat selain tadi sekolah guru, tetapi juga LOTA ya, mulai dicatat sebagai pusat pelayanan, sehingga dengan demikian kita melihat bagaimana mewartakan kabar gembira itu ternyata itu sudah ada sebelumnya. Kalau pada bulan ini ditetapkan sebagai bulan September dengan tema mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan krisis identitas, tugas itu sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Kita adalah buah-buah dari tugas pewartaan perutusan untuk mewartakan kabar gembira itu. Saudara-saudara yang terkasih, tentu zaman berubah. Kita tahu ya, atau saya mau sampaikan juga pada kesempatan ini, MSC didirikan oleh Pastor Jules Chevalier di Prancis, yang prihatin dan peduli melihat tanda-tanda zaman apa. Dia melihat orang-orang hidup egois dan acuh tak acuh satu sama lain, termasuk acuh tak acuh terhadap Tuhan. Dan ia sebut ini sebagai penyakit-penyakit zaman waktu itu. Waktu itu berarti 1854 ketika tarekat MSC didirikan. 66 tahun kemudian datang ke Sulawesi ini. Saudara-saudara yang terkasih, Jules Chevalier, Pastor Jules Chevalier melihat penyakit-penyakit zaman waktu itu, yang tentu dalam arti tertentu merupakan krisis, menjadi krisis iman dan krisis identitas dari orang di zaman itu. Dan karena itu dia tergerak untuk mewartakan apa sebagai obat dari penyakit itu, hati kudus Yesus. Tentu ini bukan barang baru. Devosi hati kudus sudah ada lama, tetapi sekarang dia mau mengumpulkan orang-orang yang dinamakan misionaris hati kudus untuk mewartakan itu dan untuk mengejawantahkan itu di dalam kehidupan sehari-hari agar hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Hati Yesus adalah wujud kasih Bapa, Allah Bapa untuk umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Minggu ke-24 kita dalam rangka merayakan bulan Kitab Suci dengan tema mewartakan kabar gembira di tengah-tengah krisis iman dan identitas. Kita disajikan bacaan-bacaan tadi
yang mengajak kita untuk fokus pada bagaimana caranya kita mewartakan kabar gembira di tengah-tengah krisis iman dan identitas, yaitu dengan mengampuni. Dan karena itu, Yesus menegaskan kepada Petrus ketika bertanya, apakah 7 kali saja? Ini tentu ada konteks sejarah lebih lama lagi dari perjanjian lama, ribuan tahun sebelumnya, supaya pengampunan kita terukur 7 kali so cukup, masa mau lebih daripada itu. Luar biasa Yesus menjawab, kasihlah untuk mengampuni itu bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Dengan kata lain, pengampunan itu tanpa batas, pengampunan itu harus terjadi selalu, bukan diukur menurut jumlah. Mengapa? Karena Yesus menegaskan kepada para murid dalam ajarannya sudah pada awal-awal, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sampai dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, ini orang-orang beriman yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berarti apa? Diungkapkan di dalam bacaan yang kedua, entah hidup, entah mati, kita adalah milik Tuhan. Ini hidup yang kekal yang sebenarnya. Baik dalam perjalanan hidup kita ini, kita adalah milik Tuhan, maupun sesudah itu, hidup sesudah kematian, kita tetap milik Tuhan. Nah, untuk mencapai hidup yang kekal itu, yang merupakan kemuliaan Allah siapkan untuk kita, tidak ada jalan lain, yaitu kalau kita saling mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih, karena kalau kita tidak mengampuni, gagal mengampuni, apa artinya itu? Orang rasa itu. Apa artinya? Kalau orang tidak saling mengampuni. Ada 4 hal. Orang menderita terus. Yang sana menderita, orang lain menderita, kita juga menderita. Karena belum mengampuni orang lain. Yang kedua, kita sakit. Bukan terutama sakit penyakit, tetapi sakit psikis kita. Dalam dunia ilmu sekarang, orang mulai melihat hubungan antara sakit penyakit dengan sakit pikiran, sakit jiwa kita. Yang ada hubungan. Banyak, rupanya ada penyakit-penyakit biasa itu, sering disebabkan juga oleh karena torampe jiwa tidak jernih. Torampe hati tidak jernih. Yang berikut, kalau kita tidak mengampuni, kita tetap menyimpan apa? Dendam, rasa marah, rasa geram. Apa artinya itu? Berarti orang memblok suatu pembaharuan. Pembaharuan di dalam diri kita sendiri, orang lain mau berubah, orang juga blok. Dan dengan demikian tidak terjadi hal-hal baru di dalam kehidupan kita. Relasi yang baru, atau mungkin ada program-program baru yang orang mau jalankan karena marah, lalu orang menutup diri, memblok semuanya. Dan yang keempat, orang tahu apa artinya kalau tidak mengampuni, orang tunggu waktunya untuk balas dendam. Apa artinya membalas dendam? Membalas dendam itu hanya membawa kepada lingkaran kekerasan terus-menerus. Dalam perjanjian lama kita ingat, dan Yesus kritik itu, orang mengatakan mata ganti mata, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Aku berkata kepadamu, cintailah musuh-musuhmu. Saudara-saudara yang terkasih, sebab dengan pengampunan itu, maka kita mengambil bagian di dalam mewartakan kabar gembira, kabar baik di tengah-tengah krisis iman. Kenapa orang tidak mengampuni? Karena dia kurang percaya bahwa Allah mengasihi dia. Allah sudah mengasihi dia, sudah mengampuni dia tanpa batas. Dan karena itu lalu kurang terbuka untuk mengampuni orang lain. Demikian, maka lalu
Karena kurang mengampuni, mengalami juga bukan cuma krisis iman, krisis diri, krisis identitas, krisis siapa kita ini. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan kasihi, Tuhan ampuni. Inilah orang identitas. Nah, kalau Tuhan mengampuni kita, Yesus katakan, kamu harus selalu mengampuni. Ini identitas kita. Ini siapa kita, orang-orang beriman Kristiani, kalau kita saling mengampuni. Mari kita mohon agar Roh Kudus yang sudah kita terima menuntun kita kepada seluruh kebenaran, terutama kebenaran hari ini, mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas lewat mengampuni. Tuhan memberkati kita sekalian.